Halo, Sobat Sopter semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa, sebelum dilanjut ceritanya, bantu Mimin dulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yus. Bab 2805 sampai bab 2508. Benar saja, tidak mengherankan, itu masih besar. Ye Chong memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Ketika Wu Feilong melihat hasilnya, dia hampir jatuh ke tanah karena ketakutan. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar mereka sangat terkejut. Ini terlalu kuat, 10 di antaranya besar. Apa yang terjadi? Mereka yang tidak keberatan dengan kegembiraan itu meregangkan leher mereka satu demi satu. Mereka ingin melihat apakah Ye Chong benar-benar akan membunuh Wu Feilong. Dan ketika semua orang menonton dengan penuh semangat, Ye Chong tiba-tiba berkata, "Wu Feilong, kamu bisa pergi dan mati." Kemudian, Ye Chong mengambil pisau buah perak dari tangan gadis yang menemani di sebelahnya, dan dengan ganas melemparkannya ke arah Wu Feilong. Pikiran Wu Feilong menjadi kosong saat ini. Ketika dia melihat cahaya perak terbang ke arahnya, dia tahu bahwa dia pasti akan mati. Detik berikutnya, hanya terdengar bunyi klik pisau buah ditancapkan ke meja judi, dan seluruh bilahnya langsung ditenggelamkan ke dalam meja judi. Jika ini mengenai seseorang, itu mungkin cukup untuk menembusnya. Wu Feilong melihat lagi dan melihat bahwa dia tidak terluka. Dia merasa lega karena dia masih hidup. Namun, bagian tengah celana Wu Feilong saat ini sudah basah. Wu Feilong, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Beritahu kamu bahwa ada dunia di luar sana. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing denganku hanya karena kamu tahu beberapa trik, kata Ye Chong. Wu Feilong segera berlutut dan meminta maaf, berkata, "Tuan Kaisar Pedang, saya tahu saya salah, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Terima kasih Kaisar Pedang karena telah menyelamatkan saya." Sekarang Wu Feilong tidak peduli wajahnya lagi. Faktanya, Ye Chong juga merupakan kakak laki-laki yang menjaga Sekte Yinfu. Dia sebelumnya melindungi 2 warga sipil, jadi dia mengambil tindakan untuk memberi pelajaran kepada Wu Feilong untuk mencegah Sekte Yinfu dihancurkan oleh Wu Feilong di masa depan. "Pergilah juga, jika aku melihatmu mengganggu Zhou Qiong lagi di masa depan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi," lanjut Ye Chong. Wu Feilong dengan cepat berterima kasih pada Ye Chong, lalu buru-buru bangkit dan lari dengan malu. Di sisi lain, Zhou Qiong memandang Ye Chong dengan tatapan tergila-gila. Ye Chong tampak sangat tampan saat dia membela dirinya sendiri. Ye Chong ternyata orang seperti itu. Mengapa saya tidak mengetahui hal ini sebelumnya? Jika aku tahu lebih awal, mungkin aku akan bersamanya, pikir Zhou Qiong. Setelah itu, beberapa orang meninggalkan meja permainan dan mencari tempat istirahat untuk duduk. Area tempat duduknya berupa deretan sofa empuk yang dilapisi bantal-bantal nyaman. Di tengah sofa terdapat bar dengan berbagai macam minuman buah-buahan yang semuanya bisa diminum secara gratis. Area sofa masing-masing terbagi, privasi sangat baik, banyak orang duduk di sana, ngobrol berkelompok, sangat nyaman. Pencahayaan di rest area sangat terang, dan banyak pelayan cantik. Beberapa menit setelah Ye Chong dan yang lainnya duduk, Macan Tutul membawa Lin Long dan pergi bermain di lapangan tembak terdekat. Awalnya, dia ingin meminta Ye Chong untuk pergi bermain dengannya, tapi Ye Chong menggelengkan kepalanya dan menolak. Setelah Ban Hu dan Lin Long pergi, Zhou Qiong dan Ye Chong ditinggalkan di sofa. Tiba-tiba sendirian dengan Ye Chong, Zhou Qiong tiba-tiba merasa sedikit malu. Wajahnya tiba-tiba berubah merah, dan dia menundukkan kepalanya, terlihat sangat malu. Setelah hening sejenak, Zhou Qiong berkata, "Baiklah, Tuan Ye, terima kasih telah menyelamatkan saya berulang kali." "Di mana?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Ini hanya sedikit usaha, sama-sama." "Tuan Ye, bagaimana Anda bisa begitu baik kepada saya?"
tidak ada seorang pun yang pernah begitu baik kepada saya sejak saya masih kecil. Tuan Ye, Anda sangat menyentuh saya sehingga saya tidak dapat membalasnya. Saya orang yang sangat rendah hati. Saya tidak akan mengatakan apapun. Saya bersedia berkomitmen, kata Zhou Qiong. Setelah Zhou Qiong mengatakan ini, wajahnya menjadi semerah pantatnya, dan dia merasa sangat malu. Ye Chong benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis di dalam hatinya, berpikir ini terlalu jujur. Ye Chong tidak menyangka Zhou Qiong akan memiliki pemikiran seperti itu tentang dirinya. Itu adalah tragedi lain. Ye Chong diam-diam menebak bahwa itu semua salahnya karena terlalu tampan. Namun, Ye Chong benar-benar tidak memiliki niat terhadap Zhou Qiong sekarang. Sekelompok gadis di sekitarnya sudah cukup membuat Ye Chong sakit kepala. Jadi Ye Chong pura-pura tidak mengerti dan minum teh sendirian. Wajah Zhou Qiong memerah. Setelah jeda selama beberapa detik, dia mengangkat kepalanya dan melirik Ye Chong dan berkata, "Apa, Tuan Ye, jika Anda tidak keberatan, apakah itu berarti Anda setuju, Ye Chong?" Cepat berpikir, "Ya, tidak. Saya apa, Tuan Ye? Apakah menurut Anda saya tidak baik?" tanya Zhou Qiong. Ini bukan." Ye Chong tidak tahu bagaimana menolaknya. "Oh, saya mengerti," kata Zhou Qiong. Ye Chong juga menghela nafas lega. Zhou Qiong cukup memahaminya dan mengatakannya sendiri. Dia awalnya ingin menghibur Zhou Qiong. Tetapi Zhou Qiong berkata, "Tuan Ye, Anda tidak perlu malu. Sebenarnya, saya juga orang yang pemalu. Mengapa tidak? Kita bisa pelan-pelan konfirmasikan hubungannya dulu. Lalu pelan-pelan, luangkan waktumu, aku tidak terburu-buru." Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Bertanya-tanya apa yang dia pahami. Setelah mengatakan ini, wajah Zhou Qiong menjadi lebih merah dan dia ingin menyesap anggur merah di depannya. Ketika Zhou Qiong menyebutkan bahwa Ye Chong ingin mengatakan sesuatu yang lain, Zhou Qiong tiba-tiba mengambilnya dan ingin menyesapnya. Namun, sepertinya karena terlalu bersemangat, tangan Zhou Qiong bergetar, menyebabkan anggur di gelas tumpah ke roknya. Ups, Zhou Qiong dengan cepat meletakkan gelas anggurnya, lalu menjulurkan lidahnya dan berkata kepada Ye Chong, "Aku akan pergi ke kamar mandi dulu, kamu tunggu aku." Setelah mengatakan itu, Zhou Qiong mengedipkan mata pada Ye Chong lalu pergi. Ye Chong Zeng tidak tahu bagaimana menghadapi Zhou Qiong, tetapi Zhou Qiong kebetulan pergi. Setelah Zhou Qiong pergi, Ye Chong duduk sendirian di sofa besar, terlihat jauh lebih santai. Ye Chong berpikir bahwa ketika Zhou Qiong kembali, dia akan mengaku kepada Zhou Qiong dan memberitahu Zhou Qiong bahwa dia sebenarnya sudah punya pacar, dan ada lebih dari satu. Tepat ketika Ye Chong sedang berpikir liar, dia tiba-tiba merasakan aroma harum di hidungnya. Kemudian, seorang wanita duduk di sebelahnya. Ye Chong berbalik dan melihat seorang wanita cantik dengan sosok yang sangat bangga di sampingnya. Si cantik ini memiliki rambut hitam halus yang menjuntai di bahunya, kulitnya cerah dan bibir merahnya, ia terlihat sangat cantik. Dia mengenakan gaun kasa putih, yang sangat pendek di bagian atas dan bawah, sangat bergaya, tetapi juga memberikan perasaan murni kepada orang-orang. Terutama kebanggaan yang terlihat samar-samar, yaitu seputih susu. Setelah dia duduk, roknya sangat pendek, sampai ke pangkal pahanya, kedua pahanya yang ramping disatukan, terlihat sempurna di depan mata Ye Chong. Kedua kaki kecil berwarna putih itu mengenakan sepatu hak tinggi kristal, dan jari-jari kakinya dicat dengan kuku merah, yang berwarna putih kemerahan dan sangat menawan. Tampaknya si cantik ini juga seorang pelayan di kapal pesiar hiburan ini. Namun pakaian dan penampilannya jelas sedikit lebih baik daripada gadis-gadis yang menemaninya. Si cantik masih memegang setengah gelas anggur merah di tangannya, dan ada bekas bibir merah di gelas anggur itu. Wanita itu duduk dan tersenyum pada Ye Chong. Ye Chong memandang ke pihak lain dan bertanya, apakah saya mengenal Anda? Sekarang kita sudah saling kenal, nama saya Wang Jing,
dan saya adalah anggota staf di sini, kata si cantik dengan sangat murah hati. Setelah berbicara, dia menunjukkan senyuman yang sangat menawan kepada Ye Chong, dan suaranya juga sangat manis. Tapi jangan menganggap saya sebagai orang yang sama dengan orang lain, lanjut Wang Jing. Ye Chong secara alami tahu kategori orang lain mana yang dimaksud Wang Jing, tapi ini juga membangkitkan keingintahuan Ye Chong. Benarkah? Ya. Wang Jing berkata sambil tersenyum, dan kemudian dia mengulurkan tangannya. Dia punya 5 jari ramping, dan di jari telunjuk tangan kanannya, terdapat cincin kristal biru yang sangat indah. Wang Jing melanjutkan, Anda tahu, ada 2 jenis staf layanan di sini, yang satu memakai cincin di jari telunjuk, dan yang lainnya memakai cincin di jari manis. Mereka yang memakai cincin di jari manis adalah Anda bisa membawanya pergi sesuka hati. Ye Chong memang ingat bahwa gadis-gadis yang bermain dengannya sebelumnya memiliki cincin serupa di tangan mereka, tetapi semuanya dikenakan di jari manis mereka. Wang Jing melanjutkan, kami berbeda. Anda tidak bisa mengambilnya begitu saja. Dapat dikatakan bahwa bukan tamu yang memilih kami, tetapi kami yang memilih tamu. Kami hanya akan pergi dengan tamu yang kami sukai. Ye Chong mengklik. Mengangguk, jadi begitu. Meskipun saya merasa ada cukup banyak peraturan di kapal pesiar Jingdong Entertainment ini dan itu cukup menarik, Ye Chong tidak terlalu tertarik padanya. Wang Jing tertawa lagi ketika dia melihat tatapan Ye Chong. Dia tersenyum, lalu melepas cincin itu dan menaruhnya di atas meja. Aku baru saja melihat penampilan perjudianmu. Menurutku kamu adalah orang baik dan aku sedikit tertarik padamu. Tapi jangan berpikir kamu bisa menggendongku begitu saja ke atas. Aku hanya ingin mengobrol denganmu. Nama keluargamu adalah Ye Ayo Aktif, Tuan Ye. Wang Jing berkata, meletakkan cincin itu di atas meja di depan Ye Chong, dan kemudian melanjutkan, namun, jika kita mengobrol dengan gembira, mungkin saya akan memakai cincin yang salah saat memakainya. Ye Chong harus diam-diam mengaguminya. Wang Jing benar-benar luar biasa. Hanya beberapa kata ini akan segera membangkitkan keinginan pria itu untuk menang. Jika itu orang biasa, saya khawatir mereka akan putus asa. Bahkan Ye Chong cukup tertarik. Dia tersenyum pada Wang Jing dan berkata, oke, mari kita bicara. Wang Jing tersenyum sedikit dan berkata kepada Ye Chong, Tuan Ye, Anda terlihat seperti Anda bukan orang biasa. Iya. Tidak, salah. Saya salah. Seorang seniman bela diri. Lalu apa yang kamu tahu? Wang Jing bertanya. Ye Chong tersenyum dan berkata, terbang di langit dan bersembunyi di bumi. Kamu bisa melakukan apa saja. Ye Chong mengatakan yang sebenarnya. Tetapi bagi orang biasa, tentu saja hal itu diceritakan seperti lelucon. Wang Jing terkekeh, tidak tahu apakah dia percaya atau tidak. Jadi, apakah Tuan Ye pernah membunuh seseorang? Wang Jing bertanya. Dibunuh? Kata Ye Chong tanpa berpikir. Ketika Ye Chong mengatakan ini, di mata orang-orang biasa, dia tampak sedang menyombongkan diri. Namun, jumlah orang yang dibunuh Ye Chong bisa menumpuk hingga mencapai gunung. Wang Jing tersenyum dan tampak berpikir. Lalu berpikir sejenak dan bertanya, jadi, Tuan Ye, siapakah orang paling berkuasa yang pernah Anda bunuh? Orang paling berkuasa yang pernah Anda bunuh? Seseorang, Ye Chong berpikir untuk beberapa saat dan berkata, seharusnya itu Paus Merah, orang asing. Orang asing, tampaknya Tuan Ye benar-benar kuat. Wang Jing sepertinya hanya menerima apa yang dikatakan Ye Chong, itu hanya lelucon. Iya, ada lebih dari satu orang asing. Dan mereka semua adalah makhluk yang bisa disebut dewa di darat, kata Ye Chong. Yang dimaksud Ye Chong tentu saja adalah Paus Jerman dan Austria serta beberapa Paus Merah lainnya dari tahta suci. Wang Jing cemberut, tidak tahu apakah dia percaya atau tidak. Ekspresinya memberikan perasaan misterius kepada orang-orang. Kemudian, Wang Jing terus bertanya, jadi, Tuan Ye, siapakah orang paling kuat yang pernah Anda temui? Ye Chong berpikir sejenak, apakah itu yang paling kuat?
apakah sean si ular manusia? Apakah kekuatan sean si ular manusia jauh lebih kuat dari Ye Chong yang asli? Namun segera, Ye Chong segera memikirkan orang lain. Dewa Malam Ana, manusia setengah dewa yang mengaku berasal dari Half Pig. Ana Yagami bisa menyegel kekuatannya sendiri secara instan. Kekuatan seperti ini bisa dibilang sangat menakutkan. Namun, untungnya, Ye Chong berhasil menembus segel itu secara kebetulan dan mendapatkan kembali kekuatannya. Ye Chong tidak tahu bahwa jika dia bertarung dengan seseorang bernama Ana, dia akan dirobohkan jika dia bisa menahan beberapa gerakan dari pihak lain. Apakah sulit untuk memutuskan? Wang Jing bertanya sambil tersenyum. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, itu orang bernama Ana. Setelah mendengar ini, Wang Jing berpikir serius. Ana, ada orang seperti itu. Wang Jing sepertinya tertarik pada paus berbaju merah dan Dewa Tanah. Dia tidak penasaran dengan kata-katanya, tapi menunjukkan ketertarikan yang besar pada nama Ana. Setelah itu, keduanya mengobrol sebentar. Sekitar 20 menit kemudian, Wang Jing menunjukkan senyuman jahat, lalu meraih cincin itu dan memasangkannya kembali ke tangannya. Namun kali ini, dia menaruhnya di jari manisnya. Makna ini sangat jelas, membuktikan bahwa Ye Chong telah menaklukkan Wang Jing. Kemudian, Wang Jing meletakkan tangan kecilnya dengan cincin di paha Ye Chong, dan menunjukkan senyuman menawan kepada Ye Chong. Ye Chong tidak berbicara, hanya tersenyum. Wang Jing berkata dengan penuh arti, bagaimana, Tuan Ye? Apakah kita di sini atau naik ke atas untuk mengobrol? Ye Chong menjawab dengan pelukan putri, dan dia mengangkat Wang Jing. Wang Jing terkekeh, melingkarkan lengannya di leher Ye Chong, menundukkan kepalanya, dan wajahnya sedikit merah, seperti gadis kecil yang pemalu. Harus dikatakan bahwa Wang Jing memahami psikologi pria dengan sangat baik sehingga gerakan apapun cukup untuk memikat jiwa pria. Saat Wang Jing bersandar di pelukan Ye Chong hanya bisa merasakan aromanya, dan tubuh lembut menempel padanya, yang cukup nyaman. Ketika dia membawa Wang Jing dan berjalan ke atas, harimau berbintik tiba-tiba melihat Ye Chong. Kemudian, macan tutul mengetuk Lin Long di sebelahnya, lihat. Lin Long sedang memegang pistol saat itu dan dengan gembira menembak. Dia perlahan-lahan kehilangan dirinya dalam pujian dari gadis yang menemaninya. Dia melihat ke arah yang dikatakan harimau berbintik dan tiba-tiba melihat Ye Chong membawa seorang gadis ke atas. Macan berbintik berkata dengan seringai di wajahnya, astaga, Tuan Ye lebih bersenang-senang daripada kita. Dan dia benar-benar langsung memeluknya, sepertinya kita masih belum sebaik Tuan Ye. Tuan Ye benar-benar panutan bagi kita, saat dia berkata. Harimau berbintik hendak naik dan melihat kegembiraannya. Lin Long meraih harimau berbintik dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Ayo pergi. Dan melihat-lihat, apakah Tuan Ye baik-baik saja di atas? Hehe, macan tutul terlihat buruk, katanya sambil tersenyum. Sambil berbicara, Ye Chong sudah memeluk Wang Jing dan berjalan ke kamar di lantai 3. Spotted Tiger dan Lin Long juga berjalan menuju tangga. Keduanya melihat ke arah puncak tangga, tapi mereka tidak bisa lagi melihat Ye Chong. Tuan Ye sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka, tapi gadis yang digendongnya sungguh cantik, kata harimau berbintik. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari belakang kedua orang itu, apa, gadis apa yang kamu pegang? Kedua orang itu sibuk berbicara, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Zhou Qiong sudah berjalan ke arah mereka. Zhou Qiong bertanya dengan ragu, apa yang dibawa Ye Chong ke sana? Macan tutul menggaruk kepalanya, oh, hanya saja, sebenarnya bukan apa-apa. Macan tutul ragu-ragu, Zhou Qiong bukan orang bodoh, jadi dia tentu tahu apa yang sedang terjadi. Dia mendengus marah, apakah ada yang salah? Kamu baru saja berpura-pura malu padaku, dan sekarang kamu menahan seorang wanita? Apa maksud Ye Chong? Bukankah aku sebaik pelacur di sini? Aku sangat marah. Dia lebih suka bersama wanita seperti itu daripada aku.
Zhou Qiong sangat marah sehingga dia naik ke atas dengan marah. Spotted Tiger dan Lin Long tidak bisa berkata-kata, saling memandang, dan mereka bisa melihat ekspresi iri di mata satu sama lain. Saat ini, Ye Chong dan Wang Jing sudah menemukan kamar kosong, masuk, dan menutup pintu. Kamarnya besar dan didekorasi dengan mewah. Ada kamar mandi besar di sebelah kiri begitu Anda masuk. Di kamar mandi ada bak mandi indah berisi air. Airnya berisi kelopak bunga dan dilukis 2 buah bebek Mandarin di atasnya. Di dalamnya ada tempat tidur air yang besar. Cahaya di atas tempat tidur redup tetapi memiliki sedikit ambiguitas. Ruangan tersebut dipenuhi dengan aroma yang menawan, yang membuat orang merasakan dorongan primitif setelah menciumnya. Terdapat lemari dengan pintu kaca di sudut tempat tidur. Jika diperhatikan dengan teliti terlihat ada berbagai macam peralatan di dalam lemari tersebut. Ye Chong memeluk Wang Jing dan melemparkan Wang Jing ke kasur air yang lembut. Akibatnya, Wang Jing terjatuh ke atas ranjang empuk, ranjang berguncang beberapa kali, dan tubuh indah Wang Jing pun ikut bergoyang. Saat dia mengayun ke depan dan ke belakang, samar-samar dia melihat pemandangan menggoda lainnya. Ye Chong tidak tergerak oleh hal ini dan hanya mendengus. Jangan pikir aku tidak tahu siapa dia. Ternyata Ye Chong sudah memiliki keraguan tentang Wang Jing dari bawah. Ye Chong berbalik dan hendak mengatakan sesuatu ketika Wang Jing tiba-tiba berdiri dan memeluk Ye Chong lagi. Dia berkata dengan suara yang sangat menggoda, "Saudaraku, apakah kamu tahu siapa aku? Aku hanya seorang gadis," kata Wang Jing sambil meraba-raba tubuh Ye Chong ke atas dan ke bawah dengan kedua tangan. Jari-jarinya yang ramping melewati pakaian dan menyentuh kulit punggung Ye Chong, merasakan perasaan sedingin es. Dan Wang Jing menghembuskan napas seperti biru, dan sepasang bibir merah tiba-tiba mencium pipi Ye Chong. Ye Chong diam-diam mengatakan bahwa dia dicium oleh seorang penyihir tua. Pada saat yang sama, Zhou Qiong sudah berjalan keluar koridor di lantai 3. "Ye Chong, kamu di mana? Apakah kamu di ruangan ini?" Zhou Qiong dengan marah memilih kamar secara acak dan mulai mengetuk pintu. Hasilnya tidak ada tanggapan. Kemudian, Zhou Qiong mendengar suara-suara pelan tiba-tiba datang dari kamar sebelah. Jelas ada 2 orang yang melepas pakaian mereka. Zhou Qiong menghitung waktunya. Siapa lagi yang bisa melakukannya jika bukan Ye Chong? Zhou Qiong segera berlari dan mengetuk pintu dengan keras. "Ye Chong, keluar dan katakan padaku dengan jelas." Akibatnya, tidak ada jawaban dari dalam ruangan. Zhou Qiong berkata lagi, "Ye Chong, bukakan pintu untukku, buka pintunya, buka pintunya, buka pintunya. Jika kamu memiliki kemampuan untuk menemukan seorang wanita, kamu memiliki kemampuan untuk membuka pintunya." Masih tidak ada respon dari dalam. Zhou Qiong sangat marah sehingga dia menendang pintu hingga terbuka. Tentu saja, pintu biasa ini tidak bisa menghentikan tendangan peri pedang kecil itu. Akibatnya, setelah mendobrak pintu, Zhou Qiong tiba-tiba menemukan bahwa seorang pria dan seorang wanita di dalam telah membuka pakaian dalam mereka. Namun mereka bukanlah Ye Chong yang mereka cari. Pria itu memandang Zhou Qiong tanpa henti dan ketakutan. Dan wanita itu sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di sudut. "Apa, saudaraku, istrimu ada di sini. Istrimu sangat kuat. Ini mengancam nyawa. Ini sangat sial. Aku bahkan tidak tahu kamu." "Siapa kamu?" pria itu bertanya, memberanikan diri. "Iya. Aku minta maaf karena mengakui orang yang salah." Wajah cantik Zhou Qiong memerah, menundukkan kepalanya dan mundur, berulang kali meminta maaf. Kemudian, Zhou Qiong terus mencari Ye Chong. "Ye Chong, di mana kamu, Ye Chong?" Di sisi lain, Ye Chong berdiri diam saat ini, membiarkan Wang Jing menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah tubuhnya, sepertinya bersenang-senanglah. Tiba-tiba, mata Wang Jing berubah dan memperlihatkan tatapan tajam. Segera setelah itu, saya melihat jari-jari Wang Jing dimasukkan ke dalam pakaian Ye Chong. Manikur aslinya tiba-tiba bertambah 3 inci, pakunya.
tampak berubah menjadi pisau baja tajam, lalu menggores punggung Ye Chong ke jantung Ye Chong. Jika itu adalah orang biasa, hatinya mungkin akan terkoyak oleh perampasan ini. Namun, Ye Chong memiliki tubuh emas yang tak terkalahkan. Ketika Wang Jing meraihnya dengan 5 jari, hanya terdengar suara desisan emas dan besi yang berpotongan, seolah-olah ada pisau yang menggores potongan besi tersebut. Segera setelah itu, Ye Chong mendengus, "Tunjukkan dirimu, aku tahu kamu punya masalah." Saat dia mengatakan itu, tubuh Ye Chong tiba-tiba meledak dengan energi, menjatuhkan Wang Jing mundur beberapa meter, dan dia jatuh lagi ke dasar air. Di atasnya, hamparan air hancur berkeping-keping. Lalu, Wang Jing tertawa. Dia awalnya mengenakan gaun putih yang tiba-tiba berubah menjadi merah cerah. Dan wajah yang semula murni tiba-tiba menjadi riasan tebal, sangat centil. Sekarang dia lebih mirip goblin. "Jie, ternyata kamu benar-benar abadi dengan tubuh emas, bahkan kukuku pun tidak bisa menyakitimu," kata Wang Jing sambil tersenyum. Ye Chong mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa kamu?" Wang Jing berkata, "Haha, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku adalah Sang Enchantress, salah satu dari 8 setan orbital." Sang Enchantress, Ye Chong mengerutkan kening. Ternyata Wang Jing ini adalah salah satu dari 8 iblis jalan hantu, orang kuat yang setingkat dengan manusia ular Sean. Ye Chong mendengus dingin, "Aku sudah lama melihat sesuatu yang salah denganmu, saudaraku. Menurutku tubuh ini sangat bagus. Mengapa kamu tidak mengikutiku dan biarkan aku menggunakanmu untuk mengumpulkan Yang dan Yin, dan perlahan serap tubuhmu, esensi dan darah, lalu kamu akan menjadi bonekaku? Bagaimana? Apakah kamu bersedia?" "Berapa banyak orang yang menginginkan ini?" Wang Jing tersenyum jahat. Ye Chong berkata, hal yang tidak tahu malu. Kamu harus berusia setidaknya 100 tahun. Apakah kamu malu memanggil orang lain adik kecil?" Wang Jing tidak marah, tetapi hanya tersenyum dan berkata, "Hehe, kamu tidak malu, aku tidak malu." Ye Chong mendengus, langsung meninju, dan menyerang Wang Jing. Wang Jing bereaksi sangat cepat dan meninju hampir bersamaan. Lalu terjadilah ledakan, dan kedua tinju itu bertabrakan. Karena Wang Jing sama terkenalnya dengan Sean si ular manusia, kekuatannya secara alami sangat menakutkan. Keduanya saling meninju, dan akibat dari kekuatan besar itu mengguncang bak mandi di dalam rumah hingga berkeping-keping. Namun, Wang Jing tidak menderita banyak kerugian. Segera setelah itu, Wang Jing tersenyum lagi, lalu menyerang Ye Chong. Wang Jing disebut iblis tampan, tapi itu juga pantas. Setiap kali Wang Jing menyerang dan meninju, akan terdengar suara "wo, ah, wo, yang sangat keras dan membingungkan. Jika itu adalah orang biasa, pikirannya pasti sudah lama terganggu. Dan saat Ye Chong dan Wang Jing bertarung di sini, Zhou Qiong kebetulan datang. Zhou Qiong berjalan melewati begitu banyak ruangan dan hanya mendengar teriakan keras di ruangan ini. Dia yakin bahwa ini adalah Ye Chong. Semakin banyak Zhou Qiong mendengarkan, dia menjadi semakin marah. "Betapa tidak tahu malu, kamu berteriak begitu keras. Kamu tidak tahu malu." Kemudian, ketika Zhou Qiong hendak menendang pintu hingga terbuka, dia tiba-tiba terdengar suara keras dan pintu pun tertutup dengan sendirinya. Untungnya, Zhou Qiong bereaksi dengan cepat dan melompat menjauh. Jika tidak, Zhou Qiong akan tertabrak pintu. Setelah Zhou Qiong melompat, dia mendarat dan melihat, pemandangan di depannya mengejutkannya. Ternyata itu adalah sucubus Wang Jing, yang ditendang oleh Ye Chong dan membentur pintu, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Dan Ye Chong berdiri di sana sekarang, tampak santai dan nyaman. Tampaknya selama pertarungan antara keduanya, iblis tampan Wang Jing berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat ini, Wang Jing sangat aneh. Menurut informasi, Xiao, si ular manusia, dapat sepenuhnya mengalahkan Ye Chong,
dan Wang Jing serta Xiao Xiao, si ular manusia, memiliki kekuatan yang hampir sama. Secara logika, seharusnya begitu mudah untuk berurusan dengan Ye Chong. Mengapa Ye Chong ini begitu kuat sekarang? Jika Anda hanya berbicara tentang tinju dan tendangan, Anda tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Apakah manusia ular Sean ini berbohong? Wang Jing sangat bingung. Zhou Qiong juga terkejut saat melihat pemandangan ini, dan langsung bertanya, Ye Chong, apa yang terjadi? Wang Jing memandang Zhou Qiong dari atas ke bawah, dan tersenyum sinis pada Zhou Qiong. Kemudian, Wang Jing kembali ke Ye Chong dan berkata, Nak, kita akan segera bertemu lagi. Zhou Qiong dengan cepat datang dan bertanya, Ye Chong, apa yang terjadi? Ye Chong berkata, bukan apa-apa, jalan hantu ini hanya seseorang. Ah, seseorang dari alam hantu? Apakah kamu baik-baik saja? Zhou Qiong bertanya dengan prihatin. Suara berisik Wang Jing yang mendobrak pintu barusan menarik perhatian ruangan di sekitarnya. Orang-orang di banyak ruangan menjulurkan kepala untuk melihat apa yang sedang terjadi. Akibatnya, mereka menemukan Zhou Qiong dan Ye Chong berdiri di depan pintu, dan pintunya telah dihancurkan oleh mereka. Ya Tuhan, keduanya bersenang-senang, langkah sulit macam apa yang mereka lakukan hingga mendobrak pintu. Semua orang berkata satu demi satu. Mendengar ini, wajah Zhou Qiong tiba-tiba memerah. Wajah Ye Chong juga memerah, dan dia segera membawa Zhou Qiong pergi. Keduanya bertemu Spotted Tiger dan Lin Long di bawah, dan Ye Chong menceritakan semuanya kepada mereka. Belakangan, Lin Long menyalahkan harimau berbintik karena main-main, tapi dia tidak menyangka orang-orang dari jalan hantu akan datang ke sini. Setelah mengobrol sebentar, kapal pesiar mulai kembali. Lebih dari 3 jam kemudian, semua orang mendarat di darat. Ye Chong dan yang lainnya bersiap untuk kembali ke B dan B tempat mereka menginap. Zhou Qiong hanya bisa dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Chong. Ye Chong memberitahu Zhou Qiong, kamu harus berhati-hati, semakin banyak master yang datang dari Kilu. Zhou Qiong mengangguk patuh, lalu berbalik dan pergi. Ye Chong, Lin Long dan Spotted Tiger kembali ke B dan B, mendiskusikan iblis menawan Wang Jing di sepanjang jalan. Dilihat dari tampilan macan tutul, sepertinya dia merasa sedikit kasihan karena tidak melihat Wang Jing. Pada saat yang sama, di suatu tempat di Tanah Kilu, ada sebuah kuil yang ditinggalkan. Bagian dalam candi bobrok, separuh dinding sampingnya pecah, sinar bulan di malam yang gelap menyinari rerumputan di candi dengan warna perak transparan. Di depan patung tanah liat bobrok di candi, terdapat sebuah tandu dengan seorang lelaki aneh duduk di atasnya. Pria ini tidak memiliki anggota tubuh dan tidak lain adalah Saun si manusia ular. Sean sedang bersandar di kursi sedan, memandangi bulan di langit. Keempat pembawa itu berdiri tegak, tidak mengeluarkan suara sama sekali, seolah-olah mereka adalah 4 orang mati. Seluruh kuil sunyi. Tidak lama kemudian, lampu merah tampak berkedip di langit, dan kemudian seseorang jatuh dan mendarat di depan Xiao En. Itu adalah Wang Jing, sang sucubus. Ketika Wang Jing melihat Xiao En, dia mendengus dingin dan berkata, kamu sangat bahagia di sini, dan kamu masih punya waktu untuk mengagumi bulan. Xiao Xiao memandang Wang Jing dan bertanya, apakah kamu melihat Ye Chong? Jangan bunuh dia. Apa kamu sudah selesai? Anak ini bukannya tidak berguna seperti yang kamu katakan, setidaknya dia lebih baik dariku dalam keterampilan tinju dan menendang, kata Wang Jing dengan marah. Sean tertegun, apa? Lebih kuat darimu? Tidak mungkin, apakah kita berbicara tentang orang yang sama? Tentu saja, bukan Ye Chong, kata Wang Jing. Sean mengerutkan kening, bagaimana ini mungkin? Saya bertarung dengannya beberapa waktu lalu, dan dia bahkan tidak bisa menangkap pukulan saya. Sekarang dia lebih baik dari Anda. Apakah Anda bercanda? Tidak mungkin untuk meningkatkan ke level ini dalam waktu singkat tingkat ini.
Jika dikatakan bahwa Ye Chong telah dipromosikan, tak satu pun dari mereka akan mempercayainya. Siapa yang tahu jika kamu hanya berbicara omong kosong dan membual? Wang Jing berkata, tapi tidak masalah meskipun seperti ini, jika aku menggunakan keahlianku yang sebenarnya, aku bisa membunuh 3 Ye Chong. Sean mendengus dingin. Setelah terdengar suara, dia tidak melanjutkan pertanyaannya. Bagaimana penyelidikannya di sana? Tanya Sean. Saya sudah tahu tempat persembunyian benda itu. Sekarang saya tinggal menunggu harta karun dari Laut Cina Timur terungkap, kata Wang Jing. Sean mengangguk, hati-hati, jangan lewatkan ketika saatnya tiba. Haha, itu tidak mungkin, Wang Jing berkata sambil tersenyum. Namun, saya ingin pergi ke Laut Cina Timur untuk melihat apakah itu akan terjadi. Muncul, benar-benar orang yang luar biasa. Sean berkata, bisnis lebih penting. Kemudian, tak satu pun dari mereka berbicara, dan keduanya menatap bulan di langit pada saat bersamaan. Kilu mendarat, matahari bersinar terang pada hari ini, dan angin sepoi-sepoi bertiup. Musim panas yang terik telah lama berlalu, kini udara musim gugur terasa segar dan musim gugur telah tiba. Ye Chong sedang makan apel dan berjemur di bawah sinar matahari di tepi kolam renang B dan B. Karena harta karun Kepulauan Xianshan akan segera muncul, semakin banyak keributan di tanah Kilu, dan semakin banyak pembangkit tenaga listrik asing berkumpul, jadi Lin Long dan Spotted Tiger telah kembali untuk membantu Zhu Jiayin. Ye Chong adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh B dan B tepi pantai, dan itu sangat tenang dan santai. Ye Chong sedang berbaring di sini, dan dia bisa melihat pantai di kejauhan. Pantai di sini menjadi tujuan wisata favorit masyarakat, dan pemandangan pantainya juga sangat indah. Banyak orang yang suka pergi ke pantai, apalagi di musim ini, saat cuaca tidak dingin atau panas, jadi yang terbaik adalah berjalan-jalan di pantai. Saat ini, rombongan wisatawan datang ke pantai. Di antara kerumunan yang berisik itu ada pasangan yang tampak berusia 30-an, pria dari. Ini mengenakan celana pantai, tinggi dan lurus, dengan janggut lebat, usianya sekitar 38 atau 9 tahun, memakai topi jerami, dan memiliki otot di sekujur tubuhnya. Di sebelahnya ada seorang wanita dengan pakaian renang pantai, juga berusia 30-an, yang terlihat terawat dan memiliki kulit yang cerah dan halus. Dia mengenakan gaun hijau kecil, yang ujungnya berayun lembut tertiup angin, dan kakinya yang telanjang di pantai, memberikan kecantikan yang sangat dewasa kepada orang-orang, banyak anak muda yang lewat tertarik padanya. Orang-orang itu semua menoleh ke arahnya. Alih-alih marah, wanita ini tampak sangat menikmati dirinya sendiri. Dia sesekali tersenyum pada beberapa pria tampan. Ketika pria di sebelahnya melihat adegan ini, dia menuduh dengan marah, lihatlah kaki kecilmu yang hilang. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan denganmu. Ada apa? Aku yang ketiga. Saya sudah lebih dari 10 tahun tidak keluar gunung. Mengapa saya tidak membiarkan orang-orang mengenang masa muda saya? Wanita itu berkata dengan bangga. Setelah itu, keduanya sampai di pantai dan memandangi laut di kejauhan. Arah yang mereka lihat kebetulan adalah arah Kepulauan Xianshan di Laut Cina Timur, bersambung.